Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Oleni, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun datar segi 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian segi 4. Segi 4 merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi dan juga 4 titik sudut, seperti namanya yaitu segi 4. Jadi ia memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut. Nah, bangun datar segi 4 sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bangun persegi. Persegi merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan juga 4 titik sudut yang berbentuk siku-siku ataupun sebesar 90 derajat. Jadi, bangun datar dikatakan persegi apabila ia memiliki keempat sisi yang sama panjang. Jadi, jika salah satu sisi saja berbeda panjang, maka itu tidak dapat disebut sebagai bangun persegi. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dan juga keempat sudutnya berbentuk siku-siku ataupun 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar, sisi yang di bawah dengan sisi yang di atas itu memiliki panjang yang sama ataupun sejajar, dan sisi di kanan dan sisi di samping kiri juga memiliki panjang yang sama dan sejajar. Namun antara kedua sisi yang di samping dengan kedua sisi yang di atas bawah itu memiliki panjang yang berbeda. Sisi yang di atas dan bawah itu lebih panjang daripada sisi yang di samping kanan dan juga di samping kiri. Bangun datar segi 4 yang ketiga yaitu jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar pula dengan sudut di hadapannya. Jadi dapat dikatakan jajar genjang ini merupakan kembaran yang tidak identik dengan persegi panjang, karena ia memiliki dua pasang sisi yang sama besar dan juga sejajar. Namun perbedaannya ada pada sudutnya. Jika pada persegi panjang tadi sudutnya sama besar, keempat sudutnya sama besar, namun pada jajar genjang dua sudut yang berhadapan itu sama besar, namun berbeda dengan dua sudut berhadapan yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar sisi bawah dan sisi atas pada jajar genjang itu memiliki panjang yang sama dan sejajar. Sisi di kanan dan juga sisi di kiri memiliki panjang yang sama. Namun antara satu pasang sisi yang di samping dan satu pasang sisi atas dan bawah tadi memiliki panjang yang berbeda. Dan juga dapat dilihat sudutnya. Besar sudut di kiri bawah dengan di hadapannya yaitu sudut di kanan atas memiliki besar yang sama, namun berbeda dengan satu pasang sudut yang lainnya yaitu sudut di kanan bawah dan juga sudut di kiri atas. Namun dapat dikatakan jajar genjang ini merupakan bentuk lain dari persegi panjang. Bangun datar segi 4 yang keempat adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan tidak saling tegak lurus. Keempat sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama karena belah ketupat dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang kongruen. Belah ketupat ini hampir sama dengan persegi, namun perbedaannya ada pada sudut. Pada sudut persegi tadi, keempat sudutnya itu sama besar, namun pada belah ketupat keempat sudutnya itu sama dengan pada sudut di jajar genjang tadi. Satu pasang sudut yang berhadapan sama besar, namun besar sudutnya berbeda dengan satu pasang sudut yang berhadapan lainnya. Yang kelima ada layang-layang. Tentu teman-teman sudah tidak asing bukan dengan layang-layang, karena layang-layang merupakan permainan kita di masa kecil dahulu. Nah, jadi layang-layang ini merupakan bangun datar segi 4 yang bentuknya menyerupai belah ketupat, namun salah satu sisinya lebih panjang. Itulah mengapa dua diagonal bidang pada bangun ini tidak sama panjang. Dapat dilihat pada gambar, kedua sisinya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang juga, namun letaknya tidak berseberangan.
Tapi kedua sisi tersebut saling bersebelahan, seperti sisi yang ini dengan sisi yang ini saling bersebelahan dan memiliki panjang yang sama. Sedangkan dua sisi yang lainnya juga saling bersebelahan namun memiliki panjang yang berbeda dengan satu pasang sisi yang lainnya, yaitu lebih pendek. Tapi antara dua sisi tersebut sama panjang. Dan juga dua sisi yang bersebelahan lainnya sama panjang, namun dua pasang tersebut memiliki panjang yang berbeda. Dan juga sudut yang terbentuk di sebelah kanan lebih kecil daripada ketiga sudut lainnya. Yang keenam adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium ini terbentuk oleh kombinasi antara bangun segitiga dan juga persegi. Dapat kita lihat pada gambar, sisi di bawah dengan sisi di atas itu sejajar, namun panjangnya berbeda. Itulah yang dikatakan sebagai sisi sejajar. Sedangkan sisi yang di samping kanan dan juga di samping kiri itu disebut kaki trapesium. Bangun datar segi 4 tersebut memang tidak asing bagi kita, namun ternyata masih banyak kekeliruan dalam memahami konsep-konsep dalam bangun datar segi 4. Salah satunya yaitu pada trapesium, banyak yang menganggap bahwa trapesium tidak termasuk dalam bangun datar segi 4 dikarenakan ia memiliki nama yang khusus dan juga bentuk yang berbeda dari bangun datar segi 4 lainnya. Yang kedua, yaitu pada jajar genjang. Banyak yang mengira jajar genjang ini hampir sama dengan bangun persegi. Karena jika dilihat sekilas, bangun jajar genjang ini memiliki panjang yang sama. Keempat sisi tersebut memiliki panjang yang sama. Padahal jajar genjang ini memiliki dua pasang sisi yang berbeda panjang. Dan itu sama dengan persegi panjang. Maka dari itu, jajar genjang merupakan bangun datar yang sama dengan persegi panjang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bangun datar segi 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.